Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Masran di channel Guru Pelarisan. Ini ada chat dari saudara-saudara kita yang daerah laut, berarti ini ya, perikanan. Jadi daerah-daerah pesisir laut ini. Kang, pelarisan usaha untuk pengusaha tambak ikan ini gimana gitu? Ya, kurang lebih bagaimana supaya sukses dalam usaha tambak ikan gitu. Nah, otomatis kalau tambak ikan ini kebanyakan daerah pesisir ya. Kalau di sini daerah-daerah pesisir laut itu ya Rembang, ya Pati, Juwana, terus Demak, Jepara, Semarang, itu juga ada beberapa pesisir laut ya. Terus apa kayak Karimun Jawa gitu. Kalau daerah Banten juga ya mungkin Seribu Pulau, terus Banten yang pinggir pesisir laut itu. Baik, jadi kalau tambak ikan mau nggak mau memang ya ini modalnya besar ya kalau tambak ikan ya. Ya kalau Anda memang siap modal besar untuk membuat tambak ikan atau bisnis ikan, terutama ya yang di pesisir laut itu, atau ada sih yang tidak pesisir laut tapi ikannya jenis-jenis ikan yang mudah hidup kayak tambak ikan lele misalkan. Lele itu mudah hidup itu. Ada beberapa yang bukan di laut, bukan di pesisir laut, daerah-daerah kota ya, tambak membuat ini kolam ikan lele yang gede begitu, entah itu dikatakan tambak apa tidak, sama gurami ya, itu juga bisa. Nah, kalau jenis ikan satu ya memang modalnya banyak, kulakannya banyak, tapi jualannya juga harganya fantastis. Harga ikan sekarang naik ya, ikan bagus, apalagi gizi ikan juga bagus. Jadi selain untuk bisnis juga mencerdaskan anak bangsa ini. Bagaimana supaya sukses untuk pengusaha tambak ikan, Kang? Ya satu, Anda harus rajin, betul, harus rajin. Kalau nggak rajin repot. Punya tambak ikan itu harus rajin. Kenapa? Karena merawat makhluk hidup kan. Ikan ini punya nyawa. Bisnis-bisnis yang berkaitan dengan nyawa, ada nyawanya ikan, ayam itu harus rajin, betul. Sekali lengah ya repot, mati semua. Jadi yang pertama harus rajin. Kalau Anda tidak punya sifat rajin, Anda tidak punya sifat disiplin, jangan jadi pengusaha tambak ikan gitu. Jadi harus disiplin dan rajin. Yang kedua, belajar ilmunya dulu. Ilmu untuk merawat ikan, ilmu untuk target tambak ikan, dan ikan ini arahnya jualannya kemana, target pasarnya apa, ikan apa saja yang rame, yang pasti dicari oleh orang, yang peminatnya banyak. Nah, ini penting ya gitu. Dan kesehatan ikan ini penting. Kalau Anda tidak bisa merawat ikan, ikannya jadi tidak bisa seger, tidak sehat, pembeli juga nggak mau. Terus supaya pengeluarannya tidak terlalu banyak, pakan ikan yang hemat. Maksudnya hemat itu pakan ikan yang organik misalkan. Tidak harus beli. Kalau semuanya beli ya, benihnya beli, pakannya beli, sewanya bayar, ini pengeluaran Anda banyak sekali. Itu udah pusing di modal. Tapi kalau benihnya beli, oke, sambil membuat benih, terus tempatnya sewa atau beli, pakannya ada beberapa yang mungkin Anda beli, tapi ada beberapa yang memang membuat sendiri dari organik. Ada pakan-pakan organik kayak ikan lele itu misalkan, bisa pakai pakan-pakan organik kayak sampah makanan ya, bekas-bekas makanan restoran itu daripada dibuang, maaf ya, mubadir dibuang, bagi ikan itu makanan itu bergizi itu. Ada kalanya di tempat lain itu dibuang, tapi ada kalanya barang itu dibutuhkan di tempat lain. Salah satunya itu sampah makanan dari sebuah restoran itu sampai sak-sakan itu bisa untuk pakan ikan atau pakan ternak ikan, dan bahkan dikasih obat organik, ikan gemuk-gemuk itu bagus-bagus itu.
Nah itu contoh. Jadi usahakan seminim mungkin mengeluarkan modal. Jadi modalnya jangan terlalu banyak-banyak. Yang kedua, soal pakan ini terutama ya pengeluarannya harus disesuaikan. Pakai organik itu bisa membantu. Terus jenis ikannya yang paling ramai dibutuhkan oleh masyarakat apa? Ikannya yang seger-seger. Dan yang penting disiplin, ya istiqomah, sabar. Kalau tidak sabar, tidak istiqomah, tidak disiplin, jangan punya tambak ikan, repot gitu. Karena harus disiplin, harus semangatnya tinggi, harus rajin, kerawat ikannya, milih ikannya, ya terus sama tengkulak untuk sama pembeli itu juga harus rutin, karena mereka mencari ikan rutin. Dan yang terakhir, jangan hanya buat tambak ikan, kalau perlu juga ada ide kreatif. Anda mempromosikan ikan ini dalam bentuk mateng. Contoh kalau di daerah Rembang itu ada bandeng presto, jadi punya tambak bandeng dan mempromosikan makanan bandeng presto. Nah itu bisa sambil kerjasama dengan restoran, terus kerjasama dengan pemerintah bisa. Nah Anda mau tambak ikan apa yang sekiranya itu jadi peminat atau diminati oleh masyarakat. Yang salah satunya yang bagus bandeng ya. Itu kalau di daerah sini Pati, Juwana itu bandeng itu luar biasa, apalagi ada pabrik-pabrik untuk presto, jadi bandeng presto. Semarang juga sama. Nah itu pasti laris itu gitu. Karena apa? Tengkulaknya jelas, penadahnya jelas, dan diarahkan kemana jelas. Itu buat produksi makanan wisata, salah satunya bandeng presto. Nah jadi kalau Anda punya tambak, ikannya ini harus jelas ikan apa. Misalkan ikannya ikan tongkol, sarden misalkan, jadi ikan tongkol ini dibuat sarden misalkan, seperti itu. Sehingga jangan asal-asal, yang penting punya tambak ikan gitu. Jadi harus jelas ikannya apa. Yang paling diminati, ada disiplin. Dan yang terakhir, memang tambak ikan ini kalau orang Jawa itu memang kudu dibancai, diselamati atau dikasih syarat. Kalau tidak, banyak yang mati, banyak yang rugi besar gitu. Makanya istilah-istilah orang Jawa itu memang didoakan, dibancai. Nah Anda bisa mendoakan, meritualkan bancaan di tambaknya, mengundang kiai atau seorang guru atau wirid di situ. Kadang-kadang Anda sholat di situ, zikir di situ, di sekitar tambak. Niatnya untuk memberkati tempat usaha, karena tambak biasanya kan gede ya. Nah salah satunya kalau orang Jawa bancaan ya, kalau bisa bancaan, misalkan dengan bubur merah, bubur putih, disedekahkan sama pegawai tambak dan berdoa di situ gitu. Boleh juga dengan wirid tasbih pelarisan dagangan juga boleh. Karena tambaknya sangat besar, saran saya ya salah satu tambak itu dibancai ya, niatnya untuk barokah itu. Insya Allah diberkahi rezekinya ya, sebagai bos tambak ikan gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.